Kabar News Renungan Harian Anak. Halo, selamat pagi. Semangat pagi buat semuanya. Pagi ini kita sudah dibangunkan dengan tubuh yang segar, tubuh yang sehat, dan siap untuk kembali melakukan kegiatan kita hari ini. Sebelumnya kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Pada pagi hari ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14 sampai ayat 21. Silakan nanti anak-anak untuk membaca di Alkitabnya masing-masing ya. Bu Ripka akan membacakan ayat 14, ayat 20 dan ayat 21. Demikianlah bunyi firman Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14 sampai 21. Kejadian menjelang kematian Elisa dan keajaiban dalam kuburnya. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, raja Israel, kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya berkuda." Nah, di ayat yang ke-20, sudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat, ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Nah, saat itu bangsa Israel ditindas oleh Raja Aram, dan yang menjadi Raja Israel pada waktu itu adalah Yoahas. Nah, ia memohon belas kasihan kepada Tuhan karena mereka sudah merasakan penindasan yang luar biasa dari Raja Aram, dan Tuhan mendengarkan mereka, Tuhan menolong mereka. Kemudian Raja Yoahas meninggal dan kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Yoas. Nah, melalui Nabi Elisa yang saat itu dia sedang sakit, Nabi Elisa ini ya, Tuhan menjanjikan kemenangan kepada mereka terhadap Aram ya. Itu yang disampaikan oleh Nabi Elisa kepada mereka. Nah, Elisa memiliki karakter yang luar biasa. Meskipun saat itu dia dalam kondisi yang lemah tubuh, dia dalam kondisi sakit, tapi tidak menghalangi untuk terus melakukan pelayanannya. Penderitaannya pasti tidak ringan ya, karena saat dia sakit itu dan pada akhirnya sampai dia meninggal ya. Namun ia sempat ya memberikan banyak petunjuk kepada Raja Yoas, walaupun sepenuhnya Raja Yoas juga tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa, tapi ia terus berusaha untuk menolong, untuk menyampaikan kabar-kabar, untuk memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan kepada Raja Yoas. Nah, di ayat yang ke-21 yang sudah kita bahas tadi, yang sudah kita baca tadi, saat orang Israel menguburkan mayat, nah tiba-tiba ada gerombolan Moab datang ya, dan membuat mereka takut. Lalu mereka melarikan diri, dan mayat yang tidak dikuburkan tadi dilemparkan begitu saja, sehingga mengenai tulang-tulang Nabi Elisa yang sudah dikuburkan ya, sehingga hal itu terjadi mukjizat yang luar biasa. Meskipun Elisa sudah meninggal, tapi tulangnya mampu menghidupkan kembali mayat yang tidak sengaja mengenai tulang-tulang Nabi Elisa tadi. Nah, adik-adik, orang-orang yang menderita atau sakit ya, biasanya cenderung mereka itu mengasihi diri sendiri. Mereka cenderung memikirkan diri sendiri ya, yang penting aku sembuh, tidak mau peduli dengan orang lain, tidak mau menolong orang lain ya. Berbeda dengan Nabi Elisa ya, dia meskipun dalam kondisi lemah tubuh, dalam kondisi sakit, tapi dia tetap berusaha untuk menolong orang lain, untuk memberi petunjuk-petunjuk yang baik, yang benar kepada orang lain. Nah, saat mungkin kita sedang mengalami
sakit atau lemah tubuh atau kekurangan atau kelemahan yang lainnya. Nah, saat itu mungkin ada teman kita yang meminta pertolongan dari kita, meminta bantuan dari kita. Apa yang harus kita lakukan? Iya, kita harus rela untuk menolong mereka ya. Selagi kita masih mampu, meskipun kita sedang sakit, sedang lemah tubuh, atau kita pun sedang kekurangan, tapi ketika ada yang meminta pertolongan dan kita masih sanggup, masih mampu untuk memberikan pertolongan, ya kita berikan pertolongan kepada mereka. Nah, jangan berpikiran seperti kebanyakan orang yang mungkin mereka berpikir, aduh saya sendiri sakit, masa saya harus menolong orang lain? Saya sendiri membutuhkan uang ini, masa saya mau memberi kepada orang lain? Saya sendiri butuh uang ini, saya masih hidup pas-pasan, masa saya harus memberi kepada orang lain? Tidak ya. Tapi dalam segala kondisi kita, dalam segala situasi kita, mari kita belajar untuk tetap bisa membantu orang lain, menolong orang lain, meskipun ya kita sendiri dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan yang pas-pasan, atau dalam keadaan sakit, lemah tubuh. Mari kita tetap ingat, beri bantuan kepada orang lain selama kita masih ada kemampuan untuk membantu mereka, untuk menolong mereka. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang indah ini. Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang segar, dan kami siap untuk beraktivitas. Kami siap untuk melakukan kegiatan kami, dan kami sudah diberkati melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Satu teladan yang diberikan oleh Nabi Elisa dalam kondisi sakit, dalam kondisi lemah tubuh, dia masih tetap memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan, kepada Raja Yoas yang membutuhkan petunjuk arahan darinya ya Bapa. Demikian pula dengan kehidupan kami, pakai kami dalam situasi kondisi yang sedang kami alami. Mungkin kami sedang lemah tubuh, mungkin kami sedang sakit, mungkin kami kekurangan, hidup pas-pasan, namun biarlah kami mengingat teman-teman kami yang membutuhkan, mengingat teman-teman kami yang memerlukan pertolongan, memerlukan bantuan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, memampukan kami untuk dapat terus peduli, terus berbelas kasihan kepada teman-teman kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kabar Terus Renungan Harian Anak.